Halo dan selamat datang di channel mahasiswa magang. Di sini saya seorang mahasiswa yang sedang magang di YouTube dan membuat video tutorial random lah. Harusnya saya menggunakan karakter VTuber saya, namun karena saya terlalu malas untuk membuka aplikasi Steam dan lain-lainnya, saya tidak buka saja. Jadi saya akan membuat video ini dengan ala kadarnya lah. Saya akan membahas tentang value di Blender karena value ini sangat berguna dalam melakukan masking, melakukan bump dan lain-lainnya gitu. Di sini saya akan batasi dulu dalam bahasan masking dan bump yang mudah. Pertama-tama kalian pastikan add-ons node Langer kalian aktif ini, dan kemudian kita langsung ke shading workspace. Sebelumnya saya ingin mendengarkan lagu terlebih dahulu. Nah, kalau kalian menggunakan Blender 3.5 atau 3.4 gitu, harusnya kalian bisa klik ini, kemudian ada material yang secara otomatis atau secara default sudah ada. Klik, kemudian akan langsung terassign pada objek plane. Saya akan menggunakan plane untuk mempermudah lah, karena saya akan fokus pada 2 dimensi terlebih dahulu. Sumbu Z nanti lagi. Misal saya akan melakukan masking menggunakan tekstur, tapi kalian juga harus paham value dulu. Misal Voronoi atau terserah sih, kalian mau menggunakan noise juga bisa, karena yang saya ingin fokus pada distance atau pada warna hitam putih ini gitu. Kalau kalian mungkin Photoshop ada ya, atau di aplikasi-aplikasi lain tentang masking itu, jadi kalian menggunakan gambar yang sudah ada warnanya, kemudian kalian menggunakan layer lain di atasnya untuk menambahkan hanya pada layer tersebut, layer di bawahnya gitu. Nah, kalian bisa menambahkan warna pada layer di bawahnya ketika warnanya ada kan di bawahnya gitu. Kalau kalian perhatikan seperti itu gitu. Itu karena masking itu, kalau saya menggunakan pemahaman saya di Blender ya, hanya akan memberikan warna atau menambahkan warna pada layer di bawahnya, karena layer di bawahnya memiliki bagian yang ada value-nya gitu. Value-nya bukan sama dengan 0 gitu. Saya akan contohkan seperti ini. Misalnya saya akan gunakan less than. Nah, warna putih ini menunjukkan value 1, warna hitam ini menunjukkan value 0. Dalam boolean atau dalam boolean ada, ataupun dalam komputasi lah, ada 0 dan 1 gitu, dimana 0 menunjukkan salah atau tidak, false, di mana 1 menunjukkan benar atau true. Kalau kita menggunakan pemahaman itu, maka masking itu ataupun di Photoshop itu, warna akan diberikan ketika value-nya itu di atas 1 atau di atas 0 gitu. Dimana ada area yang memiliki value di atas 0. Yang 0 tidak akan diberikan warna gitu. Kita akan coba menggunakan teori tersebut yang saya jelaskan tadi lah, bukan teori. Saya tidak bisa memberikan teori lah, saya hanya mahasiswa lah, bukan PhD atau lainnya lah. Kita akan coba menggunakan tekstur lain, misal wave tekstur, tapi hanya spesifik pada area putih saja. Untuk itu saya akan menggunakan mix color. Vektornya saya akan simpan di sini. Saya akan nomor seperti ini agar lebih jelas lah. Nah, bagian yang atas itu 0, bagian yang bawah itu 1. Jadi yang harusnya ini hitam, saya terbalik ya, menyimpannya jadi putih.
Nah, ini juga value nih. Kalau kalian penasaran value itu apa maksudnya, ini value. Saya ingin menyimpan tekstur wave ini hanya spesifik pada bawah. Ini adalah salah satu fungsi value itu pada tekstur untuk membatasi atau melakukan mask pada tekstur dalam tekstur gitu. Jadi kita membatasi tekstur yang ada yang ingin kita tampilkan itu. Di sini juga saya bisa masukkan tekstur yang lain, misal noise. Saya akan berbesar sekali. Nah, itu salah satu dari fungsi tekstur gitu. Kalian bisa melakukan mask, kalian bisa melakukan kombinasi warna, tinggal ganti warna saja seperti ini. Tapi ini hanya pada dua value gitu. Ini hanya pada 0 dan 1. Misal saya ingin memberikan pada 3 value. Saya akan ambil dulu program, kemudian saya akan ambil trunket. Terlihat saya sambil ingat-ingat kembali. Bukan snap. Bukan snap sih harusnya. Nah ini nah di sini saya sudah membagi value-nya menjadi 3. Ada 0, ada 0,5 mungkin, ada 1. Jadi saya bisa menggunakan ini untuk memberikan 3 tekstur yang berbeda. Tapi saya juga membutuhkan bantuan yang lain, node yang lain, yaitu mat node, kemudian glitterdale. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Pertama saya akan simpan ini pada mungkin ini dulu ya, ini pada ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi si mixnya pada ini. Ini mungkin di sini bisa. Kita lihat dulu yang ini yang bawah, yang pertama. Glitterdale ini seperti namanya hanya akan mengambil nilai atau value di atas 0,5 atau di atas nilai yang di bawah gitu. Jadi saya hanya akan menyimpan angka 1 ini ataupun nilai B ini pada area yang value-nya berada di atas 1, di atas 5. Saya turunkan, saya akan menyimpan warna putih ini pada area atau value yang nilainya berada di atas 0, berapa tadi? 0,3 ya. 0,3. Di sini saya bisa tambahkan lagi dan saya akan ambil ini, saya ubah jadi less than. Saya simpan di sini, kemudian saya atur kembali dan saya ubah menjadi seperti ini. Nah, di sini kan ada 0, ada 0,3, ada 1. Kalau dari node ini, pertama saya menyebarkan dulu warna biru muda atau biru biru abu atau lainnya lah pada value yang memiliki nilai di atas 0,35 gitu. Karena yang ingin kita sebarkan itu warna ini ya, warna hitam, warna putih. Berarti semua yang ada di atas value 0,35 akan berwarna putih. Yang di bawah 0,35 akan warna biru atau warna hitam. Karena ini bernilai true, maka akan putih. Bernilai false itu di bawah 0,35 akan warna ini.
kemudian kita ke sini menggunakan less than, nilai yang berada di bawah 0,90 yang di bawah akan berwarna ini, yang di atas akan berwarna ini, yaitu masking ataupun ya masking lah intinya. Oke, intinya silakan kalian cari lagi YouTube yang lain karena saya takutnya penjelasan saya kurang paham dimengerti lah. Nah, itu dari sisi masking. Kemudian kita akan ke sisi yang lain, yaitu bump. Dari sini saya akan tambahkan bump. Saya akan tarik distance ke height. Kemudian saya akan perlihatkan prinsip BSDF. Kalau kalian menggunakan node Langler, seharusnya kalian bisa menggunakan Ctrl Shift kemudian klik. Nanti akan langsung otomatis tersambungkan ke material output. Nah, di sisi lain, value juga berfungsi sebagai bump atau norma map. Kalau kalian sering mendengar ada norma map, bump map, roughness dan lain-lainnya gitu. Value ini berfungsi sebagai height map. Waduh, ada lagi height map. Tekstur itu sebenarnya fungsinya banyaknya, selain mewarnai juga melakukan masking area mana saja yang akan diberikan roughness, anisotropic dan lain-lainnya gitu. Juga berguna untuk memberikan efek palsu, mungkin sebutannya, memalsukan tampilan objek yang sebelumnya rata menjadi bervolume gitu, atau seperti ada lengkungan-lengkungan gitu, menggunakan si tekstur ini. Kalau kita menggunakan berpacu pada warna ini, warna hitam itu 0, warna putih itu 1. Warna hitam akan memberikan efek semakin ke dalam, warna putih akan memberikan efek semakin ke atas gitu. Nah, seperti ini. Inilah wujud ketika kalian ubah menjadi bump atau normal map gitu. Ini kalau ingin kalian jadikan ke map ini normal map atau height map, banyak sebutannya. HIGHT. Apalagi ya, dari tekstur ini juga kalian bisa merusak tekstur yang lain gitu, vektornya. Tapi ini akan menjadi bahasan saya yang lain di episode selanjutnya. Mungkin nanti saya tidak akan malas untuk menjelaskannya, jadi saya akan searching terlebih dahulu lah, membuat materi yang lebih jelas gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat yang lain atau membuat tekstur lantai. Misal random yang saya turunkan ini seperti ini. Saya tambahkan color ramp. Color ramp itu node yang sangat berguna untuk menghimpit warna ataupun menghimpit nilai value seperti ini. Mungkin ini salah satu fungsi dari value lah di tekstur. Nah, untuk ending mungkin saya akan membuat salah satu demonstrasi sajalah. Saya akan membuat salah satu demonstrasi sajalah yang mudah mungkin. Bikin apa ya? Demonstrasi kegunaan value. Mungkin efek karat yang agak menarik. Kita akan menggunakan mask graph texture. Kalau kalian menggunakan roll layer, seharusnya kalian bisa tarik dari sini, kemudian akan muncul ini. Kalian ketikkan mask graph kemudian saya akan buat teksturnya seperti detail yang saya tambahkan, dimension saya turunkan, lunarity
Seperti ini. Saya tidak akan membuat tekstur yang detail dulu untuk mempermudah pembuatan video dan mempersingkat durasi. Kemudian saya akan tambahkan color ramp untuk membagi-bagi warna. Saya akan buat ini menjadi tidak terlalu hitam, misalkan buat seperti ini, abu-abu. Dan saya ingin buat yang putih ini menjadi warna karatnya lah. Karat itu kan warna abu-abu, merah-merahan gitu. Seperti ini mungkin. Saya akan tambahkan lagi coklat tua. Seperti ini mungkin ya. Silahkan kalian sambil cari-cari yang nyata itu seperti apa itu. Di dunia nyata itu karat warnanya seperti apa itu. Saya juga akan searching lah. Karat. Ya. Kalian tambahkan warna saja sampai kalian menemukan warna yang cocok untuk hasil render kalian. Seperti ini, saya balik seperti ini. Ini saya naikkan warnanya, mungkin seperti ini. Nah, tekstur juga selain untuk membagi-bagi warna karena value-nya, juga bisa membagi-bagi area mana saja yang metalik dan area mana saja yang tidak gitu. Misal saya ambil lagi color ramp. Color ramp ini sangat berguna ya, jadi silahkan kalian belajar dengan color ramp, kalian main-main dengan color ramp suka kalian gitu. Kita perhatikan dulu sedikit. Metalik ini dari 0 sampai 1 dan value juga dari 0 sampai 1 gitu. Value yang 1 itu akan menunjukkan metalik, value yang 0 akan menunjukkan non metalik gitu. Jadi kita akan tarik ini ke sini. Nah, di sini karena yang putihnya itu ternyata bagian dari karat, jadi ini akan saya balikan menjadi seperti ini saja. Dan saya ingin, karena ini bagian dari besi ya, saya akan naikkan atas seperti ini. Nah, itu dari sisi untuk membuat efek metalik gitu. Saya juga ingin membuat efek roughness atau tingkat kekasaran gitu. Menggunakan Maskrift juga color ramp lagi. Saya akan tarik ini ke sini sama seperti tadi. Color roughness ini terbagi dari 0 sampai 1. 0 itu sangat licin, roughness 1 itu sangat kasar itu. Kita bisa menggunakan color ramp untuk mengontrol nilai tersebut. Color, tarik ke roughness. Saya tidak ingin membuat ini terlalu halus lah. Saya akan balikkan, saya akan turunkan nilainya seperti ini. Ini juga naikkan seperti ini. Kemudian menggunakan bump, saya akan buat normal bumpnya. Ini tarik ke atas, tarik sini, boom. Nah, ini terlalu ekstrim, jadi akan saya turunkan stringnya. Atau saya gunakan lagi color ramp untuk mengontrol di mana saja teksturnya memberikan strength yang tinggi, di mana saja tekstur memberikan strength yang rendah. Ini sudah lumayan saya juga.
saya akan naikkan roughness sedikit. Yang ini ya kayaknya. Nah, ini satu, ini mungkin seperti ini. Berarti ini. Harusnya nggak terlalu seperti ini sih. Kalau kalian ingin membuat tekstur yang lebih real gitu ya, kalian tambahkan lagi bump misalkan ini, kemudian tambahkan noise texture. Di height ya, bukan di strength. Kalau strength itu intensitas si bumpnya, kalau height itu bagaimana kalau yang sockets ini tuh mencari apa referensi yang digunakan untuk membuat bumpsnya gitu. Saya akan buat ini besar mungkin. Oh ya, Ctrl T, ini klik kemudian Ctrl T, dan saya akan buat si scale-nya tipis gitu. Kemudian ini saya akan turunkan stringnya sedikit. Kurang bagus. Ini saya akan balikkan input. Kita lihat. Nah, agak lumayan ya. Dari satu tekstur, dua sih. Dari satu tekstur kita bisa membuat warna, membuat metalik, efek metalik, membuat roughness, dan membuat normal map gitu. Sekalian saja saya akan membuat tekstur mungkin. Kita lakukan baking biar tidak terlalu biar lengkap. Shift A, image, tekstur, klik new. Ini kalian simpan seperti ini saja. Misal ini karat color, shift D, ini klik, ini karat roughness, shift D lagi, ini karat metalik, dan yang terakhir karat normal, atau kalian mau sebut bump terserah lah. Saya akan sebut normal saja. Normal akan ada di pembahasan video yang lain. Dari EV pindah ke Cycles karena EV tidak bisa melakukan baking. Render samplingnya kalian ubah menjadi 20 saja. Pertama saya akan merender atau membake warnanya terlebih dahulu. Jadi kalian klik ini objeknya dan image-nya gitu, image teksturnya. Selalu perhatikan nama image-nya dan apa yang kalian klik gitu. Kemudian saya akan pilih bake. Di bake saya ubah menjadi color diffuse, diffuse ubah jadi color saja. Kemudian klik bake. Kalian tunggu beberapa saat, nanti juga beres. Semakin sedikit warna semakin cepat rendering kalau tidak salah. Tapi kalau kalian laptopnya bagus harusnya lebih cepat sih. Ini karena laptop saya kentang jadi agak lama lah. Nah ini bisa kalian lihat ya, baru
Kalau kalian sudah di bake, warnanya akan langsung terlihat di sini. Ini brown color. Tapi kalian sudah bisa gunakan ini ke sini. Dan hasilnya kurang lebih hampir sama lah nantinya. Menarik ya. Menarik. Ada yang kurang tepat sih di sini. Nah, ini kan warna hitam. Kita lihat. Harusnya nggak ngaruh sih. Coba dulu lah, coba lagi. Baik. Oh, ngaruh ternyata. Saya akan copot ini, kemudian masukkan ini ke metalik. Cari metalik, kemudian ganti, harusnya ada. Kalian juga kalau tidak ada metalik, kalian bisa langsung ke sini saja ke base color. Nanti juga bisa kalian langsung klik objek, klik metaliknya, bake. Nanti ini bisa digunakan sebagai metaliknya gitu. Efek metalik. Metaliknya sudah, ini bisa kita copot. Sekarang saya akan ambil ini dan masukkan ke roughness. Roughness tadi ada ya di sini ya, di backtype-nya. Klik, kemudian cari roughness, bake. Sekarang yang terakhir normal. Normal ini dari bump. Ini tarik ke sini. Mana nggak ya? Nggak kelihatan kayaknya. Oh, udah. Baik. Saya nge-bake kemana ya? Cancel dulu, salah kayaknya. Itulah kenapa kalian harus mengklik terlebih dahulu image-nya, kemudian bake. Kita ulangi lagi. Sekarang kita ke roughness lagi yang salah tekan tadi ya. Baik. Ya. Bagus. Ya udahlah. Kebalik lah ya. Sekarang kita tidak terlalu membutuhkan tekstur ini, tekstur
yang kita buat tadi, karena image-nya sudah kita buat, sudah kita bake. Saya akan singkirkan terlebih dahulu ini, dan saya akan sambung-sambungkan color ke color, ini ke bump ke normal ya, karena ini sudah bentuknya bukan height map lagi, jadi kita menggunakan normal map, color ke color, normal ke normal. Kemudian ini tuh roughness ke roughness, kemudian ini ke metallic, mana metallic. Nah, kurang lebih hampir sama dengan yang tadi ya, sebelum di bake dan setelah di bake. Ini adalah tekstur yang bisa kalian gunakan di Unity ataupun tekstur lainnya yang bisa kalian gunakan untuk objek aset yang kalian miliki lainnya lah. Dari satu tekstur kalian bisa membuat 4 tekstur gitu. Satu tekstur ini, satu tekstur ini, tapi 2 ya ini gunakan. Kalian bisa membuat semua ini gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan value tekstur ataupun yang lain-lainnya. Video ini saya record pada tanggal 30 Oktober, mungkin nanti saya upload ini ketika bulan November. Di bulan November ada event Nodevember. Mungkin kalau kalian yang sudah pro ataupun sudah sering menggunakan geometry nodes dan lain-lainnya, kalian bisa ikut itu. Karena kebetulan saya juga akan ikut, dan mungkin ketika saya mengerjakan salah satu promnya, saya akan live stream kalau laptop saya kuat lah. Kalau tidak kuat, saya akan melakukan live stream tapi tidak menggunakan karakter VTuber saya lah. Jadi silakan kalau kalian merasa antusias untuk mengocok otak kalian, mengocok dagelan untuk melatih keahlian nodes kalian atau prosedural modeling kalian bisa ikut di November nanti. Aset ini akan saya bagikan secara gratis. Nanti linknya akan saya masukkan di Google Drive yang ada di deskripsi video. Jadi silahkan kalian ambil saja, kalian bisa gunakan sesuka hati kalian, saya tidak peduli. Tapi intinya semoga kalian mendapatkan posisi positifnya dari video yang saya sampaikan lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Setiap harinya akan saya improve lagi. Mungkin salah satu improve-nya audio ini dan video yang lebih singkat lah mungkin. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya setelah mungkin saya sudah bikin intro ataupun outro dari channel ini. Kalau saya niat.